Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa berkumpul di sini dalam rangka membaca Al-Qur'an bersama, dalam rangka kita sekalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di era yang sangat Allah mudahkan, ya, Allah mudahkan dalam segala hal, dalam segala kebutuhan kita, ya, dalam segala fasilitas kita, ya, dan semuanya itu, masya Allah, seharusnya menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbeda sekali dengan zaman-zaman terdahulu, ya, para salafus saleh, ya, para sahabat, di mana semuanya masih serba jadul, katakanlah seperti itu. Ikhwafillah dirahmati Allah, tapi tidak menutup kemungkinan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita para pemuda ini, ya. Kita ingat kembali bahwasanya ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat. Jadi ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat. Ya. Mungkin masih ingat apa itu? Ya. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 orang yang akan Allah naungi di naungannya pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Ya, seorang pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa dan Agung, kemudian seorang pria yang hatinya melekat pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, dan seorang yang diajak berzina oleh wanita cantik dan berposisi tinggi tetapi dia menolak dan mengatakan saya takut kepada Allah. Kemudian seorang yang memberi amal dan menyembunyikannya hingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya dengan dalam amal. Dan seorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian hingga meneteskan air mata. Kita ulas bagaimana golongan yang pertama yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemimpin yang adil. Islam sangat mengedepankan keadilan, dan seorang pemimpin tanpa kecuali bisa memenuhi hak tiap-tiap orang, baik kepada muslim atau non-muslim, kerabat atau orang asing, teman atau musuh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jangan biarkan kebencian membuatmu bertindak tidak adil, yang lebih dekat dengan takwa, ya. Janganlah kebencianmu pada suatu kaum, ya, membuatmu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat dengan takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi prinsip keadilan ini sangat penting bagi seorang pemimpin karena ia akan bertanggung jawab atas rakyat atau negerinya, ya. Dan oleh karena itu pemimpin untuk bertindak adil ini perlu perjuangan, ya. Karena tidak jarang para pemimpin itu untuk berlaku adil banyak godaan, ya.
banyak godaan. Jangankan pemimpin dalam tingkatan khalifah atau presiden, pemimpin dalam tingkatan desa pun ya untuk berlaku adil pun juga berat. Jangankan berlaku tingkat desa, ya mungkin RT RW aja untuk berlaku adil itu juga berat. Contohnya apa? Ya ketika mendapatkan sumbangan ini dan itu, ya kira-kira yang didahulukan siapa? Saudara. Nah, bisa jadi saudaranya terlebih dahulu, orang yang dekat dengan dia terlebih dahulu. Padahal dalam Islam nggak boleh begitu, harus dikasihkan kepada yang mustahik, yang berhak. Ya, karena apa? Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tua renta, yang tidak mampu, tidak mendapatkan, sedangkan yang mohon maaf yang sudah yang kaya, yang dia belanja aja nggak susah tapi dia mendapatkan, ya harusnya malu seperti itu. Kemudian golongan kedua adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Allah memberikan keistimewaan naungannya ya kepada pemuda yang selalu memuja Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita ini Jember Islamic Movement ini salah satu bentuk peran pemuda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan cara berbakti ya kepada negeri ini, ya memberikan kemudahan kepada mereka yang kurang mampu agar agar kebutuhan mereka terpenuhi. Dan termasuk salah satu kajian kita ini adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak rugi antum semua datang ke sini ya, berapapun yang hadir. Insyaallah ini termasuk salah satu amal baik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena tidak sedikit para pemuda itu biasanya menghabiskan waktunya untuk urusan duniawi, merasa masih lincah, merasa masih kuat, sehingga kehidupannya dihabiskan untuk berhura-hura. Nauzubillah min dzalik ya, jadi seperti itu. Dan terutama pergaulan itu penting bagi seorang pemuda. Saya dulu pernah punya santri ya, itu ngajinya pintar, qiraahnya pintar, masya Allah, sehingga dia juga pernah juara. Karena suatu saat dia bekerja di satu tempat yang tidak mendukung dia ya, di Bali sana ya, untuk menghasilkan satu hari 2 juta saja insya Allah gampang itu. Tapi karena kumpulannya dengan begitu-begitu, akhirnya 2 juta itu satu hari itu bisa habis. Sehingga yang terjadi adalah dia tidak punya aset ya, masa depannya pun ya, katakanlah tergoda di situ ya. Sehingga alhamdulillah kemarin ketemu kita insyaallah memperbaiki lagi ya, untuk menjadi lebih baik. Jadi tidak ada kata terlambat dalam bertobat sebelum nyawa ini sampai di kerongkongan. Kemudian pemuda yang baik itu pun juga mau menutup aurat ya. Mereka juga sholat, mereka juga ada sarana untuk ibadah haji. Jadi antum semua ini bisa nyelengi haji mulai sekarang ya, misalnya Mas Alan masih belum menikah, tidak apa-apa, berdoa kepada Allah ya, ya Allah berikanlah saya istri yang solehah ya, kelak pun juga berikanlah saya anak yang soleh dan solehah. Jadi minta anak sebelum menikah itu tidak apa-apa ya, supaya ngumpul ketika sudah nikah, insya Allah sudah siap Allah berikan anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ya, memberikan nasihat kepada kita, yaitu agar selalu memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yakni manfaatkan masa mudamu sebelum usia tua ya, manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu, manfaatkan kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum kematianmu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dari hadis ini ya, kalau kita bisa mencerna lebih baik, insya Allah ini bisa kita lakukan nasihat ini dengan sebaik-baiknya. Ketika masa muda misalnya ya, masa muda ini
kita semangat bekerja, semangat beribadah, ya semuanya semangat. Untuk investasi di masa tua, ya karena masa tua sudah tidak kuat semuanya. Ya katakanlah bekerja sudah tidak kuat, ya kita tinggal banyak digunakan untuk beribadah kepada Allah, dan aset sudah ada, tinggal dijalankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa sehatmu sebelum sakitmu, ketika sehat berbuat baik yang banyak, karena kalau sudah sakit ya kita cuma tinggal di tempat saja. Nah, ya. Kemudian masa kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, ketika kaya diperbanyak sedekah, karena kalau sudah miskin mungkin sedekahnya nggak sebanyak ketika kaya. Kemudian waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, ketika banyak waktu luang, mari digunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kalau sudah sibuk, ya mungkin sedikit sekali waktu untuk di jalan Allah. Dan hidupmu sebelum kematianmu. Ya, jadi mari kita hidup ini digunakan sebanyak mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita adalah karyawannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian golongan yang ketiga adalah yang mendapat naungan di akhirat kelak, seorang laki-laki yang hatinya melekat pada masjid. Ya, artinya seorang laki-laki yang selalu mendirikan sholat berjamaah di masjid. Ya, ini hanya berlaku bagi laki-laki. Sedangkan sholat 5 waktu bagi perempuan itu bisa juga di rumah, ya, tidak apa-apa. Di masjid pun juga tidak apa-apa. Ya. Lelaki yang gemar ke masjid, ya, bahkan malaikat pun berdoa untuknya, ya Allah, berikanlah berkah kepadanya, ya Allah kasihanilah dia. Masya Allah. Ini riwayat Abu Hurairah. Ya. Jadi diberkahi dengan doa malaikat tadi itu, ya. Kemudian selanjutnya Allah memberikan kita, Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak percaya pada Allah dan hari terakhir. Kemudian golongan ketujuh yang akan mendapatkan naungan, kok ketujuh langsung ini, dari ketiga ya. Golongan keempat, ya, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Maksudnya adalah berteman karena Allah, ya. Jadi seorang yang berteman karena Allah, sama-sama di jalan Allah, ya, dan tidak melihat seperti rupa orang tersebut apa yang dikenakan temannya, ya. Dan tidak pula memandang hartanya. Jadi tidak karena ganteng, karena ini tidak, bukan karena hartanya juga, ya, dan bukan karena keturunannya, ya. Sebagaimana dalam riwayat hadis, mereka yang memiliki cinta timbal balik demi kemuliaanku akan memiliki pilar cahaya dan akan ini masa ini kurang jelas hadisnya, ya, maaf ini. Kemudian golongan selanjutnya adalah yang kelima, yaitu seorang laki-laki yang menolak diazab berzina oleh perempuan cantik dan berpangkat tinggi. Ya, laki-laki itu mengatakan aku takut pada Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW memperingatkan secara khusus kepada umatnya agar tidak terjerumus dalam godaan itu tadi, ya. Dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah akan mengangkatmu sebagai penerusnya untuk melihat bagaimana kamu bertindak. Jadi hindari godaan wanita. Sesungguhnya cobaan pertama untuk Bani Israel disebabkan oleh wanita tadi. Kemudian golongan berapa? Keenam, ya. Karena adalah seorang yang beramal dan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksudnya adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari riya. Ya, riya merupakan perbuatan yang dilakukan untuk dipuji oleh manusia. Ya. Nah, terus bagaimana kalau difoto-foto kayak kita, ya? Itu adalah sebagai salah satu bukti kita itu memberikan sumbangan pada orang lain, ya. Kita kan menyalurkan sekarang butuh bukti. Kalau nggak ada bukti, ya orang nggak percaya, seperti itu. Jadi khafal dirahmati Allah. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, ya. Apa yang ketujuh? Saya ingat enggak? Jadi seorang yang
selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi dan meneteskan air mata. Ya, Masya Allah. Maka Nabi SAW bersabda, jika kamu tahu apa yang saya tahu, kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Masya Allah. Jadi Muhammad SAW itu seringkali meneteskan air mata karena ketakutannya akan hukuman Allah Subhanahu wa taala dan cinta tulus serta kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain 2 tetes dan 2 tanda. Air mata tercurah karena takut kepada Allah, dan setetes darah tumpah di jalan Allah. Dan untuk 2 tanda, mereka adalah tanda yang disebabkan oleh jalan Allah dan tanda yang disebabkan oleh memenuhi salah satu tugas yang diwajibkan oleh Allah. Ya, jadi perlu dikoreksi juga, kita pun kapan terakhir menangis karena Allah. Nah, itu ya. Padahal para salafus saleh terdahulu, ya, para sahabat, tabi'in ya, rata-rata mereka itu beliau beribadah kepada Allah sampai meneteskan air mata. Terus bagaimana dengan kita? Apakah tiap hari kita meneteskan air mata? Nah, seperti itu ya. Kebanyakan mungkin bisa jadi meneteskan air liur ya, ngorok turu ya. Itu meneteskan air mata ini memang ya butuh perjuangan, ya butuh kerendahan hati kepada Allah. Ya, kadang baru dicoba oleh Allah baru bisa meneteskan air mata. Kalau tenang-tenang saja, santai-santai saja dalam artian kehidupan yang kita jalani kayak nggak ada masalah, ya mukanya agak sulit meneteskan air mata. Ya. Tapi kalau kita mengorek, maksudnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sampaikan kepada Allah, hambamu ini banyak dosa. Ya Allah, hambamu ini kurang beribadah kepadamu, tapi Engkau selalu memberikan rizki kepada kami ya Allah, selalu menambah rizki kepada kami ya Allah, selalu menambah kenikmatan kepada kami ya Allah. Nah, dengan seperti ini kita bisa ya. Dengan begitu kita selalu meneteskan air mata ya Allah. Jadi mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, akhirnya bisa menambah kedekatan kita kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi kafir rahmati Allah, kalau dihitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Karena sangat banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai hambanya yang minta kepada Allah. Kalau kita minta kepada makhluk, misalnya antum sering minta kepada orang tua, bendino minta, kira-kira marah apa anda? Marah. Tapi kalau kita sering minta kepada Allah setiap hari, setiap langkah, setiap detik, setiap saat, kira-kira Allah marah apa senang? Allah tambah senang. Jadi itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah tidak diminta, Allah marah. Tapi kalau Allah kita sering minta, Allah senang. Mau jalan, mau keluar rumah, kita minta kepada Allah, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, mau kejeding, minta pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ketika kita makan, kita baca doa ya Allah. Ya. Kemudian kita pergi ke mana, naik kendaraan, ya bismillahirrahmanirrahim, mursa inna rabbil rahim, ya. Dan lain sebagainya. Kita minta kepada Allah, justru ini akan menambah Allah semakin suka kepada kita. Insya Allah Allah semakin dekat dengan kita. Ya. Jadi ikhafil rahmati Allah, itulah tadi ya tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di yaumil akhir, di hari kiamat kelak ya. Semoga kita sekalian Allah berikan ya naungan sehingga kita dilindungi oleh Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.